Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin khususan ila ruh al-imam Muslim rahimahullah wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila روح أبو يزيد محمد بن عنبي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يعلي درجات في الجنة وينور ضراياهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسول النبي. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا يحيى ابن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن جحر جميعا kesemuanya عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة. Satu ketika Rasulullah ziarah kubur. Atal maqbarata itu maksudnya mendatangi kuburan, ziarah kubur. Faqala, kemudian Rasulullah mengucap salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum, adapun mudah-mudahan keselamatan, alaikum ialah tercurahkan atas kalian, dara qaumin mu'minin, rumahnya orang-orang mukmin. Wa inna, sesungguhnya kami, insyaallah, insya'a jika berkehendak Allah, siapa Allah, bikum dengan kalian, lahikuna ialah, wa inna insyaallah lahikuna bikum. Jadi ta'alluqnya bikum itu ke lahikuna. Lahikuna ialah akan menyusul kami. Wadittu, aku senang, anna sesungguhnya aku atau kami, qad ra'ayna melihat kami, ikhwanana kepada saudara-saudara kami. Redaksi yang baru saja dibaca minimal itu menunjukkan tentang kesunahan mengucap assalamualaikum dan seterusnya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sampai situ ketika ziarah kubur. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah mengucap salam, Rasulullah bersabda, aku senang kalau nanti di akhirat aku melihat saudara-saudaraku. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalau kalian ini sahabat-sahabatku, aku lihat kalian di dunia, juga nanti akan dilihat di akhirat. Wa ikhwanuna, adapun saudara-saudara kami yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina adalah orang-orang lam ya'tu ba'du, ay lam yujadul an, adalah orang-orang yang tidak hidup sekarang, tidak berjumpa denganku
tidak pernah melihatku, tetapi beriman kepadaku. Itulah saudara-saudara yang aku maksud. Kalau kalian-kalian ini kan sahabat-sahabatku. Faqalu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalu, kemudian para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Kaifa, bagaimana, ta'rifu, engkau tahu, man, kepada orang, lam ya'ti, yang tidak datang, siapa man, maksudnya tidak datang sekarang, ba'du, setelah ini, datangnya setelah ini, setelah masa kita, min ummatika, dari umatmu ya Rasulullah. Bagaimana engkau bisa tahu kepada orang-orang yang hidup setelah engkau, sedangkan dia, orang-orang itu tidak pernah mengenal engkau, orang-orang itu tidak pernah melihat engkau. Bagaimana engkau tahu itu ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun. Ara'aita, bagaimana menurutmu, law anna rajulan, sesungguhnya andaikan seseorang, lahu, ialah bagi rajul, khailun ghurrun muhajjalatun, dia punya kuda ghurrun, yang kepalanya putih, muhajjalatun, kakinya putih, ya. Kalau kuda kan kaki ya, bukan tangan ya. Jadi semua kakinya warna putih. Baina dhahrai khailin duhmin buhmin, di hadapan atau di perkumpulan kuda, duhmin, yang hitam, buhmin, yang sangat hitam. Ala ya'rifu khailahu, tidakkah rojul yang punya kuda tadi bisa mengenali kudanya? Di Rasulullah bertanya kepada sahabat pada saat ditanya, bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui orang yang hidup setelah engkau dari kalangan umatmu? Rasulullah mengilustrasikannya atau kira-kira menggambarkannya dengan orang yang punya kuda berwarna putih, wajahnya putih, kaki-kakinya juga putih, lalu berada di sekumpulan kuda-kuda yang warnanya hitam semuanya. Kira-kira pemiliknya tahu nggak sama kudanya sendiri? Apa jawabnya para sahabat? Qalu, sahabat menjawab, bala, iya, sudah barang tentu pemiliknya akan mengetahui, karena kudanya beda sendiri. Kudanya kepalanya putih, kakinya putih, berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam pekat. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tentu saja dia akan tahu kepada kudanya. Qala, Rasulullah menjawab, bersabda, fa innahum, sesungguhnya, man lam ya'ti ba'du, atau alladzina lam yujadul an, ya'tuna ghurran, mereka akan datang, ghurran, dengan wajah bercahaya, muhajjalina, kedua tangan dan kedua kakinya juga bercahaya, minal wudu'i, gara-gara, atau minal wudu'i ay min atharil wudu'i, bekas air wudu. Wa ana, adapun aku, faratuhum, adalah pendahulu mereka, alal haudi, untuk masuk ke telaga, ya, telaga yang disediakan kepada Rasulullah. Ala la yudadanna, sungguh akan diusir, rijalun, siapa, sekelompok orang, an haudi, dari telagaku, kama yudadul ba'irud dollu, sebagaimana diusir al ba'irud dollu, apa, unta yang tersesat, bukan miliknya tetapi ikut segerombolan miliknya. Unadihim, aku memanggil kepada mereka, ala halumma, mari kita, atau tidakkah kalian mampir, gitulah kira-kira. Fayuqalu, kemudian dikatakan, maksudnya ada malaikat yang menjawab, innahum, sesungguhnya mereka, qad baddalu ba'daka, sungguh mengganti mereka, ba'daka, setelahmu. Baddalu maksudnya sebagaimana yang saya sampaikan pada hadis kemarin, maksudnya persis seperti jawaban malaikat, wahal tadri ma ahdatsu ba'daka. Rasulullah bilang, ya Rabbi haula'i min ashabi, mereka-mereka itu adalah termasuk sahabat-sahabatku, mereka adalah saudara-saudaraku.
Tetapi malaikat menjawab, kamu tahu nggak apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat? Nah, itu yang kemudian membuka ruang penafsiran di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3. Yang pertama mengatakan al-munafiqun wal murtaddun. Yang kedua mengatakan man kana yu'minu billahi war rasul fi zamanin nabi tsumma irtadda ba'dahu. Yang ketiga ashabul ma'asi wal kabair alladzina matu 'ala tauhid. Itu sudah dijelaskan kemarin. Yang dimaksud baddalu ba'daka kemungkinannya ya murtad setelah wafatnya nabi, asalnya beriman kemudian murtad, atau yang dimaksud adalah orang-orang munafik pura-pura beriman di hadapan nabi, itulah orang-orang munafik. Atau kemungkinan yang ketiga adalah orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa besar, tetapi mati dalam keadaan bertauhid. Fa'aqulu kemudian aku berkata, kata Rasulullah, suhkon, suhkon. Suhkon, suhkon maksudnya ay halakan, halakan, celaka, celaka. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Abdul Aziz yakni Az-Zarawardiyah. Wa hawwala al-mu'allif sanadahu qala wa haddatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun jami'an semuanya anil Ala ibni Abdurrahman an abihi dari bapaknya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah kharaja ilal maqbarah. Rasulullah keluar ilal maqbarati ke makbarah. Faqala kemudian Rasulullah bersabda atau mengucap salam, assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun bimithli hadis Ismail bin Ja'far, persis seperti hadisnya Ismail bin Ja'far, ghairu anna hadits Malikin, namun hadis riwayatnya Malik ini ada redaksi fala yudadanna rijalun an haudi. Kalau yang tadi ala la yudadanna rijalun an haudi. Kalau di sini fala yudadanna. Dua hadis ini persis seperti hadis-hadis yang dibaca kemarin tentang istihbabu italatil ghurrati wat tahjil fil wudu. Kesunnahan memperpanjang basuhan atau memperlebar basuhan wajah, basuhan kedua tangan dan basuhan kedua kaki, persis. Karena itu sekali lagi nanti menjadi tetengar, menjadi pertanda yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi lain. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalafun yakni ibnu Khalifah an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim qala Abu Hazim berkata kuntu khalfa Abi Hurairah. Kuntu ada aku khalfa Abi Hurairah ialah di belakangnya Abu Hurairah. Wa huwa adapun Abu Hurairah yatawaddau ialah dalam keadaan berwudu lis salati untuk salat. Fakana maka ada siapa Abu Hurairah yamuddu yadahu membentangkan tangannya atau melebarkan tangannya basuhan tangan hatta tablugha hingga sampai apa tangan ibu tahu ke keteknya, ketek, kelemong kalau kata orang Madura, kelek. Fakultu kemudian aku berkata lahu kepada Abu Hurairah. Jadi ada fenomena yang dilihat oleh Abu Hazim. Abu Hurairah berwudu bukan sampai siku-siku tapi sampai nyaris ke keteknya. Fakultu lahu kemudian aku mengucap atau bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mahadzal wudu. Wudu macam apa yang kau lakukan ini, yang kau praktekkan ini? Faqala kemudian Abu Hurairah menjawab, ya Bani Farrukh. Ini Abu Hazim. Antum hahuna. Kamu di sini, maksudnya hahuna fi maudhi'i jahli sanniyatil mubalaghati fit tahjil. Kamu nggak tahu kalau memperlebar basuhan tangan itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa kamu ingkar terhadap praktek wudu yang aku lakukan? Ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah pada saat diprotes oleh
Abu Hazim. Lau alimtu annakum hahuna matawaddatu hadzal wudu'a. Andaikan aku tahu bahwa sesungguhnya engkau hahuna ada di sini, maksudnya pada posisi tidak mengetahui tentang kesunnahan memperlebar basuhan kedua tangan, matawaddatu hadzal wudu'a. Niscaya aku tidak akan berwudu dengan wudu yang seperti ini. Maksudnya apa? Ini dikatakan oleh sebentar. Ini dikatakan oleh Qadhi Iyad. Ini saya catat di kitab saya. Dari hadis ini, Qadhi Iyad mengatakan, fihi annahu la yambaghi liman yuqtada bihi idza tarakhasa fi syai'in li daruratin aw shaddada fihi li waswatin ay yaf'alahu bi hadratil awam khaufa ay yatarakhasu fihi li ghairi daruratin aw ya'taqidu annama shaddada fihi wajibun. Sebagai orang alim tidak seharusnya melakukan ibadah dalam rangka rukhsah karena ada kondisi darurat atau tasyaddud berlebihan di dalam ibadah karena waswas, tidak boleh dilakukan di depan orang awam biar tidak menimbulkan fitnah, biar orang-orang awam tidak salah paham. Nah, ini dicontohkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah kepada Abu Hazim, andaikan aku tahu engkau tidak tahu akan kesunahan italatut tahjil, maka aku tidak akan berwudu sebagaimana yang aku lakukan tadi. Khawatir terjadi fitnah, dikira syariat baru yang dibuat oleh Abu Hurairah. Makanya jadi orang alim itu cukup berat juga. Jadi gerak-geriknya itu dipantau oleh orang-orang awam. Bisa jadi keliru sedikit menjadi percontohan bagi orang-orang awam. Dikira apa yang dia lakukan itu adalah syariat baru. Nah, ini dicontohkan oleh Abu Hurairah. Dikira syariat baru. Padahal orang-orang awam tidak tahu bahwa mubalaghah fit tahjil atau italatut tahjil merupakan kesunahan yang diajari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak-gerik dalam ibadah, fatwa di dalam beragama itu harus hati-hati biar tidak menimbulkan fitnah. Karena tidak semua pengetahuan yang kita miliki itu layak untuk disampaikan di hadapan publik. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi Muhammad yaqulu bersabda, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Tablugu sampai al hilyatu, apa hilyah? Hilyah ini makna dasarnya perhiasan, minal mu'min dari orang mukmin, haitsu sekiranya yablugu sampai al wudu, apa wudu. Tetapi al hilyah yang dimaksud di sini adalah cahaya yang memancar gara-gara bekas wudu. Ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya tentang anjuran tahjil. Meskipun di sini tidak ada menjelaskan tentang itolatul ghurrah. Ini spesifik menjelaskan tentang itolatul tahjil atau mubalaghah fit tahjil. Memperlebar basuhan kedua tangan dan kedua kaki. Jadi cahaya itu akan memancar sesuai dengan basuhan yang kita lakukan pada saat wudhu. Kalau sampai siku-siku ya cahayanya cuma sampai siku-siku doang. Kalau sampai keteknya atau nyaris ketek, maka cahayanya akan sampai ke situ juga. Itu yang diceritakan oleh Abu Hurairah
pada saat mendengar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibatu wa ibnu Hujrin jami'an semuanya an Ismail bin Ja'far. Qala ibnu Ayyub berkata, haddatsana Ismailu qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan alama atas sesuatu yang Allah yang menghapus siapa Allah bihi dengan emas al-khataya akan kesalahan-kesalahan wa yarfa'u dan mengangkat siapa Allah bihi dengan emas ad-darajati kepada derajat-derajatnya orang mukmin nanti di akhirat. Mau enggak kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau dilakukan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita nanti diangkat oleh Allah di akhirat. Qalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, isbagul wudu alal makari. Yang pertama isbagul wudu, menyempurnakan wudu alal makarihi, di atas kesusahan. Makarih yang dimaksud di sini adalah al-masyak, al-mata'ib. Makarih itu kesusahan, kesulitan, kecapean untuk berwudu, misalnya karena kedinginan atau karena penyakit, tapi masih memaksakan diri untuk menyempurnakan wudu. Itulah perbuatan yang membuat seseorang diampuni segala dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya kelak di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Jadi redaksi pertama anjuran tentang isbaghul wudu. Ini sudah diulang-ulang pada riwayat sebelumnya. Kalau wudu harus isbagh, disempurnakan. Wa kasratul khuta yang berikutnya adalah memperbanyak langkah-langkah ilal masajidi menuju masjid-masjid. Itu yang nomor 2. Memperbanyak langkah ke masjid, muradnya atau maksudnya kemungkinan 2. Semakin jauh rumahnya dari masjid, maka semakin banyak langkahnya menuju masjid. Jadi kalau punya rumah, ini bisa dipahami begini, pilih rumah yang rada jauh dari masjid biar langkahnya itu lebih banyak untuk jalan ke masjid. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah bikathrati tikrari ilaihi. Dan ini pendapat yang cukup relevan ya. Yang dimaksud kathratul khuta, memperbanyak langkah menuju masjid adalah dengan sering ke masjid, sering sholat jamaah di masjid. Itu maksudnya kathratul khuta ilal masjid. Bukan ambil posisi jauh, rumahnya diperjauh dari masjid, biar langkahnya menuju masjid semakin banyak. Bukan yang itu. Tetapi bisa dipahami begitu juga bisa. Walaupun itu cukup tekstualis ya, mempersulit diri. Tanya hadis Nabi dalam sebuah riwayat bersabda, la sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Kata Izzuddin bin Abdissalam, walaupun ada anjuran untuk kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah untuk ke masjid, seseorang tidak boleh memilih jalur terjauh, memilih jalan terjauh menuju masjid agar supaya langkahnya itu lebih banyak, yang otomatis pahalanya lebih banyak, dosa-dosanya sekaligus diampuni oleh Allah dan derajatnya makin tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dari hadis ini bukan memperbanyak langkah, bukan langkahnya yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah al-husul fil masjid. Intinya itu adalah engkau datang ke masjid, sering ke masjid, bukan soal langkahnya. Berapapun langkahnya, yang penting kamu ke masjid. Oleh karena itu hadis ini memotivasi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid biar tidak malas untuk pergi ke masjid. Makanya masih ada kemungkinan dipahami dengan yang pertama, ya artinya motivasi bagi orang yang rumahnya jauh di masjid, bukan
posisinya harus diperjauh dari masjid. Dimotivasi, kata Izzuddin bin Abdissalam, bagi orang yang rumahnya jauh ke masjid, langkahnya dihitung. Padahal maksudnya al-husul fil masjid. Wantidharus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat ba'da sholat setelah sholat. Ini pun menunggu sholat setelah sholat, maksudnya misalnya setelah sholat duhur ya nunggu sholat asar. Pemahamannya pun banyak, bisa jadi nggak pulang-pulang di masjid. Jadi habis jamaah sholat zuhur di masjid, nggak pulang nunggu sholat asar. Tapi ini kan cukup tekstualis. Maksudnya intidharus sholat ba'da sholat, ya habis sholat zuhur ya bakalan sholat asar gitu. Ya kerja-kerja nanti sudah mepet waktu asar ya persiapan untuk sholat asar lagi. Itu maksudnya intidharus sholat ba'da sholat. Jadi ada 3. Fadalikum, maka fadalika, fadalikum ayil madhkuru ayyuhal mukhatabun, ar-ribatu adalah tali yang seharusnya dipegang. Ini ibaratnya tali harus dipegang kuat-kuat. Ar-ribat maksudnya ail kamilu, ail muraghabu fihi, al-kamilul ajrul ladzi yanbaghi habsun nafsi ilaih. Sesuatu yang sangat dianjurkan dan seharusnya diri kita memaksa atau dipaksa untuk melakukan 3 hal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Qala haddatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah, jami'an semuanya Malik dan Syu'bah anil Ala ibni Abdurrahman bihadzal isnad wa laysa fi hadisi Syu'bah dzikrur ribat, tetapi tidak ada di dalam hadisnya Syu'bah apa penyebutan ar-ribat. Wa fi hadisi Malik, dan ialah di dalam hadisnya Malik sintain, pakai redaksi fadzalikumur ribat disebutkan sebanyak 2 kali. Ini baca sedikit dulu ya hadisnya. Cukup banyak sebenarnya yang ingin saya baca, tetapi karena ada repot di rumah, ada acara, maka saya baca sedikit aja ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.